Ya pemirsa, hari ini mantan Kadif Propam Polri, Irjen Pol Verdi Sambo menjalani sidang kode etik dan untuk membahasnya lebih lanjut mengelaborasi terkait dengan perspektif hukum pidana sudah tersambung bersama kami siang hari ini melalui sambungan Zoom dengan Yenti Garnasi selaku Ketua Umum Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia atau MAHUPIKI. Assalamualaikum, selamat siang Bu Yenti. Waalaikumsalam, selamat siang, Mbak. Baik, Bu Yenti, sebelum Ya, saya masuk kepada pembahasan terkait dengan jalannya sidang etik atas Verdi Sambo hari ini, saya ingin menanyakan terlebih dahulu mengenai seperti apa sebenarnya konsekuensi hukum ketika seorang anggota kepolisian menjalani sidang kode etik ini seperti apa atau sejauh apa? ya. Ini kan sidangnya kode etik, apalagi dan kasus yang sekarang ini kan ada dua tim ya, tim sus dan irsus. Ini yang di irsus. Tim sus berkaitan dengan pelanggaran pidananya, dan irsus berkaitan dengan yang sekarang ini kode etik itu. Bisa Kode dua etik ya Bu ya profesi, berarti? kode etik profesi sebagai polisi gitu kan ya, Oke. sebagai Polri. Nah itu di dalam Perkap 11 2000, Perkap 14 2011 itu ada 4 itu ya. Kode etik berkaitan dengan polisi sebagai kaitannya dengan masalah kenegaraan, berkaitan dengan masalah moral, berkaitan dengan masalah kelembagaan polisi sendiri dan pada akhirnya berkaitan dengan kepribadian. Nah ini jadi ini kan ini yang saya khawatirnya ya, ini disampaikan nggak sih kepada mereka gitu ya, bahwa seperti itu. Kalau berkaitan dengan masalah kenegaraan itu akan dikaitkan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 dan Bhinneka Tunggal Ika ya, misalnya Bhinneka Tunggal Ika kan jelas polisi kan kita adalah satu gitu ya. Adalah kita kan satu, artinya nggak boleh bersikap intolerance gitu ya, Betul. intolerance dengan sikapnya saja walaupun belum pelanggaran hukum harusnya nggak boleh. Itu etis, ada pelanggaran etis namanya. Kemudian moral, pelanggaran moral itu mereka tuh harus melindungi, mengayomi masyarakat gitu ya, misalnya ini moral gitu ya, bukan pidana. Moral misalnya ada masyarakat meminta tolong, masyarakat mengadukan, mereka harus bersikap ya sebagai polisi yang memang melayani masyarakat, mengayomi masyarakat. Kalau ada yang lapor, pengaduan lapor ya diterima dengan baik gitu Kalau ya. tidak Itu kan melanggar. melanggar etis gitu kan, bukan pidana. Jadi yang hal-hal seperti ini kemudian juga berkaitan dengan kelembagaan. Ini kan bersikap kelembagaan ini yang sekarang ini, kelembagaan bagaimana kita menjaga citra kepolisian, kelembagaan kepolisian. Tadi yang saya dengar di dalam mulai kemarin ya 12 jam MKD berkaitan dengan sikap pola hidup dari para polisi, nggak tahu ya betul apa enggak ya yang disampaikan oleh anggota dewan misalnya, bersikap tadi disampaikan kompol tetapi mobilnya mewah sekali bahkan istrinya. Nah, nah itu kan membahayakan kelembagaan. Nah, ini harus sudah dapat etis gitu loh. Jadi kalau sekarang memang tidak boleh ya naik mobil mewah. Boleh, bukan tindak pidana, tetapi itu ada etis gitu ya. Kita sedang membangun citra polisi yang humanis untuk contoh dan lain sebagainya. Jadi hal-hal yang bisa menjatuhkan citra polisi berkaitan dengan kelembagaan, hal-hal seperti ini kan tidak pernah dihangatkan, disampaikan kembali gitu ya. Mungkin kita menghimbau kepada Bapak Kapolri berjenjang ke bawah, Kapolda, Kapolres, Kapolsek gitu kan. Bagaimana mereka nggak boleh arogan dan sebagainya. Arogan memang bukan tindak pidana, tapi itu kemungkinan adalah etis gitu. Ya, itu mungkin etis ya yang membahayakan. Yang keempat adalah masalah kepribadian. Jadi sikap itu berkaitan dengan sikap perilaku, dijelaskan itu bagaimana sikap perilaku agama dan patuh taat, sopan santun. Nah ini ada loh dalam perkap. Ini untuk apa? Kok yang Untuk pelaksanaan di apa? lapangan banyak yang berbeda ya dari perkapnya Bu ya? Ya, polisi marah-marah, maki-maki itu kok nggak benar misalnya gitu kan. Ini kalau dikuatkan dari sini, nanti kita berharap tidak ada pelanggaran pidananya. Jadi intinya nanti sebetulnya ya kalau ada dugaan pelanggaran pidana, pasti dugaan pelanggaran etik sudah terjadi. Oke. Nah, Tetapi orang yang dinyatakan melanggar etik belum tentu melanggar pidana. tapi kalau melanggar pidana hampir pasti melanggar etik. Pasti melanggar etik. Oke. Pasti melanggar pidana apa mencuri.
Mencuri itu kan yang nggak pantas. Ada Betul. KUHP-nya 362, membunuh apalagi sebelum membunuh Hmm. ngapain pasti. Jadi ini sebetulnya kalau sudah ada sangkaan pidana, sudah bukti ini cepet-cepet aja lah ini apa bidang etiknya ngapain lama-lama udah Hmm. ini etik berat Mhm. apa ringan gitu aja sanksinya apa. Mhm. Nggak usah kelamaan. Memang dilakukan secara tertutup ya Bu ya? Harus dilakukan secara tertutup. Ya kalau di DPR waktu itu kan ada terbukanya ya. Kalau Nggak dalam tahu tertutup. kalau saat ini Ya Irjen kalau Pol Verdi Sambo? saat saya aturannya ya sebetulnya kalau kondisi sekarang ya ini kondisi sangat tidak normal. Hmm. Wartawan juga banyak saya lihat itu tapi hanya di luar saja ya. Mhm. Ya itu kan kelihatan. Ya untuk apa juga ya kalau tertutup malah menimbulkan apa? Syakwasangka. Menimbulkan betul kondisi sekarang ini dituntut untuk dalam rangka memulihkan citra polisi. Hmm. Ya sudah buka saja gitu loh. Mhm. Sehingga ini juga kan yang lain-lain juga perlu. Jangan-jangan polisi lain nggak tahu kode etik itu apa aja ya. Oh Oke. ya ada di dalam Perkap 14 2011 tuh ada yang satu bernegara, 2 masalah moral, 3 masalah menjaga kelembagaan, 4 masalah kepribadian. Jangan-jangan nggak sampai nggak Mhm. tersosialisasikan dengan baik gitu kan. Jadi kita Nah, berhak dong Bu ya ya bertanya ya kenapa sidang ini dilakukan secara tertutup, kenapa tidak dibuka kepada publik layaknya sidang pidana? iya kalau saya pikir nggak apa-apa ya kalau ya saya nggak tahu aturan itu kan tergantung ya. Tetapi Pertimbangannya ya ya. terbuka artinya bukan live streaming ya nggak apa-apa. Mhm. Tapi yang ada di situ harusnya bisa ya. Mhm. Apalagi sidang pidana aja terbuka untuk umum ya, Betul. ya. Nah iya kan. Jadi Nah, apalagi kondisi sekarang ini kondisi tidak normal. Kalau etis yang tidak berkaitan dengan kesusilaan, saya kira apa-apa biar kita tahu dan biar juga anggota internal polisi juga tahu oh etik itu apa gitu. mhm. Apalagi kondisi sekarang. Mhm. Kondisi sekarang dulu waktu saya ingat sekali waktu ketua DPR ya, ketua DPR Setia Novanto ya, waktu itu Oh, kan kita ya minta yang melakukan korupsi. betul, akhirnya kan etiknya juga terbuka juga ya. Mhm. Itu kan demi ini juga. Ini kan kita ini sedang mencoba bagaimanapun juga kita memerlukan polisi. Mhm. Kita harus menjaga terutama saya pribadi terlibat untuk pendidikan polisi hampir 30 tahun ya, semua Mhm. pendidikan, rakernis dan sebagainya ya. Nah, kita harus mempunyai polisi, harus. Mhm. Ya, polisi yang bagaimana ya? Polisi yang tahu kode etik, tahu yang tidak melanggar hukum pidana, belum lagi perdata, gitu kan? Betul. Apapun kita butuh, kita harus selamatkan polisi. Kalaupun ini saya dengar-dengar kemungkinan bisa sampai 100 orang yang terlibat ya, Mhm. melalui etik dulu kan Nah, udah 86 orang ya. banyak sekali ya Bu ya. Ini Banyak. ini memang hitungannya sepanjang sejarah kepolisian puluhan yang diperiksa gitu, puluhan yang terlibat dan sampai diperiksa dalam sidang etik kemudian sebagian besar diantaranya pun saat ini ditahan Bu. Ini menjadi sebuah Iya, sejarah betul. tersendiri ya, walaupun sejarahnya hitungannya tidak baik gitu dalam sebuah citra institusi kepolisian Republik Indonesia. Iya. Saya ingin masuk agar polisi ini bukan sebagai negara dalam negara ya. Polisi itu juga masuk dalam satu negara Indonesia yang ada sistem hukumnya. Jadi saya agak kaget juga, saya ada beberapa kali di media saya sampaikan ada pelanggaran apa ya? Menurut saya ada langkah-langkah perampasan kemerdekaan ya, Mhm. pengekangan yaitu dengan 30 hari gitu ya. Hmm? Hanya untuk masalah profesi etik ya. Saya katakan hanya karena berkaitan dengan saya bandingkan dengan pidana. Hanya baru akan diperiksa, harus dimasukkan ke suatu tempat khusus gitu ya. Ya mengekang kemerdekaan kan. Harusnya Itu tidak boleh Bu dasarnya ya? apa? Ya, kalau kita melihat ke undang-undang KUHP kan, yang undang-undang yang Aha. menyatakan kapan sih orang boleh dirampas kemerdekaannya, ada upaya paksa dari negara dalam hal masyarakat melanggar suatu aturan, yang paling berat itu adalah aturan pidana, Mhm. bukan administrasi, bukan aturan perdata, paling berat itu pidana. Oke. Itu saja 20 hari kalau itu sangkaannya pidana. Aha. Jadi how can gitu ya, aneh gitu ya. Profesi aja harus 30 hari ya. Itu dasarnya apa? Supaya gini loh, saya berharap Perka, Perja, Jaksa Agung itu harus mengacu undang-undang di atasnya, ada hierarki. Ada yang namanya pengaturan-pengaturan itu sudah difikirkan secara
kenegaraan ya antara eksekutif dan legislatif, bahwa sudah ada ukuran-ukurannya gitu ya. Jangan sampai ini malah lebih berat gitu ya. Apa sih alasannya harus dikerem 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 30 hari gitu ya. Harus kita Iya, lihat juga pertimbangannya ya. apa ya manfaat dan ininya ya. Bagaimana kalau kan itu kan istri-istrinya ditinggal keluarganya begitu saja gitu ya. Mhm, Itu satu. mhm. Satu ya ini saya sih berharap, saya sih sangat tidak setuju ya kalau saya nanti dimintain pendapat oleh Kapolri, Mhm. saya nggak setuju. Apa itu dasarnya? Khawatir nanti malah kena pelanggaran HAM. Itu melanggar HAM. Oke, Memangnya orang kalau orang sudah jadi polisi itu boleh dilanggar seenak-enaknya saja oleh Kapolrinya. Nah ini harus harus dipikirkan, baik baik. tidak semua juga mungkin dari dalam polisi tidak berani bicara. Tetapi dalam satu satu apa ya, satu kelembagaan negara itu kan Mhm, banyak pengamat ya, mhm, banyak juga mhm. aturan-aturan yang ada. Jadi ini juga harus jangan sampai seolah-olah ada arogansi. Kalau polisi, Kapolri terhadap anak buahnya apapun boleh. Oke, Nah oke. ini kan harus ditimbang-timbang lagi lah. Baik, Bu Ini Yenti, biar banyak saya hal perjelas yang lagi ya Bu ya, melampaui. untuk penahanan Ya, para anggota kepolisian yang terlibat dalam baik itu pelanggaran pidana, kemudian juga pelanggaran sidang kode etik, kita bicara mengenai kasus Irjen Verdi Sambo ini, jika mereka yang terlibat atau sudah ditetapkan sebagai tersangka sajalah gitu yang bisa ditahan. Sementara kalau mereka yang masih dalam pemeriksaan, anggota kepolisian yang masih dalam pemeriksaan dan saat ini menjalani sidang kode etik seharusnya tidak ditahan. Seperti itu ya Bu ya? menurut saya karena di dalam aturan pidana yang lebih berat ya, pidana itu lebih berat karena ada Baik. kita lihat dari sanksinya sampai dengan perampasan kemerdekaan, sehingga saya juga katakan tadi perdata juga lebih ringan karena sanksinya ganti kerugian gitu Mhm, ya. mhm, Dan seperti itu kan kita melihatnya. Administrasi lebih ringan karena hanya dipecat gitu kan. mhm, Kalau kalau pidana kan sampai dirampas kemerdekaan ya. mhm. Nah, sehingga sehingga dalam hal ini saya katakan bahwa pidana saja kalau sudah ada sangkaan, tersangka. Tersangka itu dua alat bukti yang cukup, itu baru boleh orang dinyatakan tersangka. Nah, kemudian kita lihat kemarin ACT ya, ACT waktu dia sebagai saksi ya, sebagai saksi, belum Mhm, dinyatakan dia tersangka atau bukan. Itu kan diperiksa sampai 13 jam, 18 jam tiap hari, ya mendingan seperti itu gitu. mhm, Supaya kita udah jelas sebetulnya aturan di Indonesia itu sebagai suatu negara terhadap semuanya gitu ya. Karena ini bukan gross violation of human right ya. Ini bukan pelanggaran HAM mhm, berat. Ini mhm, adalah pelanggaran HAM, apalagi ini di bawahnya itu pelanggaran etik ya. mhm. Dan kemudian polisi sekarang sudah sipil, ya kan? Polisi kan sipil sekarang. Nah, ini supaya sistem hukum kita itu bagus, hierarki hukumnya itu mengikuti aturan yang sudah ada. Mhm. Jadi sehingga menurut saya eh, kenapa kalau memang satu hari ini belum selesai, ya sudah besok datang lagi. Waktu kasus yang sekarang udah jadi tersangka ACT kan berapa kali diperiksa? Betul. Sampai 13 jam, besok pagi datang lagi. Yang penting negara jangan Yang penting sampai dicekal. menahan waktu itu. Jangan sampai Ya kabur karena belum seperti itu ya, Bu, tersangka ya? jangan sampai menahan, karena menahan nanti kena pra-peradilan, kena ini. Jadi Mhm. ada yang menjaga ya, kita khawatir ada abuse ya. Baik. Tetap kita khawatir ada abuse. Aha. Ya tetap. Baik Yaitu baik mereka baik. yang diperiksa. Dan berkaitan tadi Mbak sampaikan sampai banyak sekali yang terlibat gitu ya. Apalagi banyak sekali yang terlibat, berarti banyak sekali yang dimasukkan eh, banyak yang dimasukkan di dalam tempat khusus gitu ya. Apapun lah tempatnya. Tapi esensinya adalah orang eh, tidak boleh orang itu tidak boleh semaunya. Mhm. Ketika waktu itu dalam tempat khusus itu ada pengekangan kebebasan. Nah, Baik baik, itu Bu. urusannya dengan hak asasi. Baik, Bu Artinya gini, Yenti. anggota polisi masih punya hak asasi manusia juga gitu di Tentu, dalam kelembagaannya gitu ya. tentu yang Jangan yang melekat seperti pangkatnya itu ya, rendah Bu Yenti. kemudian iya betul.